Pada slide ini akan dijelaskan cara hidup organisme di air secara umum, di mana umumnya terbagi tiga, yaitu secara planktonik atau mengambang di permukaan air, bentonik di dasar air atau menempel pada substrat sedimen di dasar air, dan nektonik yaitu yang aktif bergerak. Planktonik adalah cara hidup organisme yang melayang atau mengambang di permukaan air. Dalam hal ini contohnya permukaan laut, permukaan danau, atau permukaan sungai. Kemudian bentonik. Bentonik adalah cara hidup organisme yang melakukan aktivitasnya di dasar laut, atau dasar danau, atau dasar sungai. Yang terakhir adalah nektonik, yaitu cara hidup organisme yang bebas bergerak dalam kolom air. Jadi bisa di permukaan atau di dasar, contohnya seperti ikan. Foto ini memberikan contoh cara hidup planktonik. Dalam hal ini yaitu fauna moluska. Jadi moluska ini menghasilkan gelembung agar dapat mengapung atau tetap mengambang di permukaan air. Ini adalah salah satu pembagian cara hidup bentonik. Yang pertama adalah sessile benthos, di mana fauna atau flora tersebut tertambat atau diam pada posisi tertentu di dasar air. Sedangkan vagile benthos adalah fauna atau flora yang bebas bergerak di dasar air. Ini adalah salah satu contoh fauna moluska dari kelompok Pectinidae yang cara hidupnya adalah nektonik. Jadi fauna ini dapat bergerak bebas ke atas atau ke bawah dalam kolom air. Ini adalah pembagian yang lain dari cara hidup fosil benton terhadap substrat sedimen di bawahnya. Yang pertama adalah infaunal, yaitu membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam substrat sedimen. Yang kedua semi-infaunal, yaitu membenamkan sebagian tubuhnya ke dalam substrat sedimen. Yang ketiga adalah epifaunal, menambatkan dirinya ke tumbuhan, bisa berupa ganggang air, atau tumbuhan lain, atau batuan yang keras yang sudah ada pada saat itu, misalnya ke batu gamping atau terumbu. Yang terakhir adalah reclining. Jadi fauna atau flora ini hanya menyadarkan dirinya mengambang di atas substrat sedimen. Ini adalah foto-foto contoh cara hidup bentonik terhadap substrat sedimen. Yang pertama adalah infaunal. Contohnya di sini, moluska ini atau Pelecypoda ini membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam substrat sedimen. Ini adalah permukaan sedimen atau dasar air. Yang kedua adalah semi-infaunal, di mana moluska ini dari kelas Pelecypoda ini membenamkan sebagian tubuhnya ke dalam substrat sedimen. Yang ketiga adalah epifaunal, contohnya adalah gastropoda, di mana fauna ini menambatkan dirinya kepada tumbuhan atau batuan yang sudah ada pada saat itu. Yang terakhir adalah reclining, contohnya juga gastropoda, di mana fauna ini hanya menyandarkan tubuhnya di atas substrat sedimen.